Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini kita akan update mengenai manajemen Persib Bandung yang sudah mengirim surat ke PSSI mengenai pemanggilan pemain untuk tim nasional U23 di Piala AFF. Nah, ini beda dengan Persija dan PSM yang ya tidak bermain cantik gitu ya, sehingga menjadi mendapat sedikit keramasan lah oleh manajer tim nasional gitu ya. Jadi selengkapnya langsung kita bahas di video hari ini. Baik teman-teman Boboto semua, hari ini kita akan update fokus mengenai pemanggilan pemain ke tim nasional. Nah, ini apakah wajib atau tidak? Jadi khususnya untuk video kali ini saya buat untuk teman-teman Boboto semua agar lebih memahami regulasi di PSSI. Dan umumnya untuk teman-teman supporter sepak bola di Indonesia mungkin yang menonton channel ini. Baik, disimak baik-baik dan fokus. Di sini di tubuh PSSI sendiri saat ini sedang terjadi pertentangan mengenai turnamen yang tidak ada di agenda FIFA gitu ya. Jadi salah satunya Piala AFF. Baik, yang pertama untuk ketentuan pemain ini berhak menolak pemain, pelatih maupun klub berhak menolak dipanggil ke tim nasional jika tidak ada atau turnamen tersebut tidak ada di agenda FIFA gitu. Dan yang kedua, untuk Ketua Umum PSSI sendiri sudah menyatakan bahwa untuk setiap turnamen yang ada di bawah agenda FIFA itu tidak akan mengganggu jalannya liga yang ada di Indonesia, khususnya Liga 1 dan umumnya Liga 2, Liga 3 dan seterusnya. Jadi pemain tidak akan terpecah fokusnya gitu, dan untuk klub juga harus hukumnya wajib mengirimkan pemainnya untuk timnas yang ada di bawah agenda FIFA gitu ya, untuk suatu turnamen katakanlah begitu. Nah, yang ketiga, Sintayong sendiri selaku pelatih kepala U23 timnas dan timnas senior ini menyatakan bahwa Piala AFF U23 sebaiknya tidak usah diadakan lagi ke depannya, karena untuk saat ini pun sebetulnya tidak terlalu penting. Karena yang harus itu kalau memang masih ingin diadakan itu fokus saja di U17 dan U20 menurut Sintayong, karena U23 ini sudah masuk fase ke senior gitu. Jadi kalau untuk tujuannya pembinaan usia muda ya baiknya di U17 dan U20, karena pemain muda perlu jam terbang dan asah skill di situ gitu ya. Dan yang menjadi problem saat ini adalah manajer timnas sendiri saat ini yang dulu pernah jadi manajer Bayangkara FC dan pernah terlibat aksi pemukulan juga gitu atau dipukul di ajang turnamen kemarin lah, yang oleh official Thailand gitu ya, timnas Thailand. Nah, ini sang manajer timnas ini menyatakan bahwa kemarin marah-marah kepada manajer Persija dan manajer PSM gitu ya, pelatihnya lah gitu, karena yang tidak melepas pemainnya. Nah, kenapa Persib lolos? Dan Persib ini memang kita harus akuin, kita harus bergerak cepat gitu ya. Kemarin untuk Bojan sendiri mengatakan ya harus pikir-pikir dulu gitu apakah ingin melepas atau tidak gitu, tapi manajemen bergerak untuk mengirim surat ke PSSI ya meminta keringanan atau bagaimana lah. Makanya cukup Robby Darwis dulu yang dikirim, sedangkan Beckham Putra menyusul setelah laga melawan Barito. Nah, ini pernah saya sampaikan sebelum rame viral ini ya, bahwa Bojan Hodak ya menolak untuk mengirimkan pemainnya, tapi ya ternyata manajemen mengirimkan surat terlebih dahulu ke PSSI. Jadi alhamdulillah aman lah gitu ya, tidak diributkan kalau Persib, walaupun memang satu pemain Beckham Putra ini akan diserahkan ketika atau setelah melawan Barito Putra. Ya mungkin ya yang terbaik lah, jadi teman-teman juga tahu apakah ini perlu atau tidak. Jadi ini bukan masalah nasionalisme atau tidak menghargai timnas ya, tapi ya inilah ada aturan dan regulasi yang harus kita pahami juga. Ada
kata yang wajib atau tidak wajib. Jadi jangan semua pemain dipanggil timnas nolak itu disebut tidak nasionalisme, tapi ya bukan begitulah. Intinya teman-teman harus lebih paham lagi konteksnya. Baik, mungkin itu saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.